I'ma beat it like a drum, beat it down, pop it like a rum, pop it, pum, 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 pum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menerangkan tema kelas saya yang berjudul pendekatan pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum paling umum ialah seperangkat mata pelajaran untuk diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Selanjutnya, pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Menurut Zain Arifin tahun 2011 dalam bukunya Konsep dan Metode Pengembangan Kurikulum, jika dilihat dari aspek perencanaannya, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Antara lain, 1. Pendekatan kompetensi. Pendekatan kompetensi menitik beratkan pada suatu ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri pokok pendekatan kompetensi adalah berpikir teratur dan sistematik. Sasaran penilaian lebih difokuskan pada tingkat penguasaan dan kemampuan memperbarui diri. Ciri pendekatan kompetensi yang tidak kalah pentingnya adalah penjaringan dan pengelolaan informasi balikan atau flashback secara teratur untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Langkah-langkah pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan kompetensi yaitu mengidentifikasi kompetensi, merumuskan tujuan pendidikan, menyusun pengalaman belajar, menetapkan topik dan subtopik, menetapkan waktu, mengalokasikan waktu, memberi nama mata pelajaran, dan menerapkan bobot SKS. Dalam penilaian penguasaan kompetensi ada 3 hal penting yang harus diperhatikan guru, yaitu sebagai berikut. 1. Sasaran penilaian tidak hanya berfokus pada kemampuan tertulis dan lisan saja, tapi juga tingkat ukur kerja pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Yang kedua, kriteria penilaian adalah persyaratan penilaian melaksanakan tugas-tugas. Yang ketiga, sasaran utama adalah penguasaan kemampuan dan beri nama mata pelajaran dan menerapkan bobot SKS. Dalam penilaian penguasaan kompetensi ada 3 hal penting yang harus diperhatikan guru, yaitu sebagai berikut. 1. Sasaran penilaian tidak hanya berfokus pada kemampuan tertulis dan lisan saja, tapi juga tingkat ukur kerja pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Yang kedua, kriteria penilaian adalah persyaratan penilaian melaksanakan tugas-tugas. Yang ketiga, sasaran utama adalah penguasaan kemampuan dan bukan pada cara atau waktu pencapaian. Yang kedua, pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah penggunaan sebagai konsep yang serasi dan teori sistem yang umum untuk memahami teori organisasi dan praktek manajemen. Memiliki langkah-langkah pendekatan yaitu 1. Merumuskan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi strategi pemecahan masalah. 3. Menganalisis
evaluasi. Pendidikan sistem terdiri atas beberapa aspek, antara lain filsafat sistem, analisis sistem, manajemen sistem. Yang ketiga, pendekatan klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai adalah langkah mengambil keputusan tentang prioritas atas keyakinan sendiri berdasarkan pertimbangan yang rasional, logis, sesuai dengan perasaannya dan perasaan orang lain serta aturan yang berlaku. Langkah-langkah pendekatan klarifikasi nilai sebagai berikut. 1. Kebebasan memilih. 2. Membina kebangsaan. Yang ketiga, melaksanakan. Ciri pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan klarifikasi nilai, antara lain 1. Peran guru dominan dalam pembelajaran. Ya, guru itu harus dominan dalam pembelajaran ini. Yang kedua, guru lebih sedikit memberi informasi dan lebih banyak mendengarkan penjelasan dari peserta. Ya, di sini peserta didik diberi tugas aktif dalam pembelajaran ini. Guru hanya sebagai moderator atau pengawas saja. Pendekatan komprehensif. Pendekatan ini melihat, memperhatikan, dan menganalisis kurikulum secara keseluruhan. Semua masalah yang berkaitan dengan kurikulum diidentifikasi secara global oleh pengembangan kurikulum. Istilah komprehensif yang digunakan dalam pendidikan nilai mencangkup berbagai aspek pendidikan. Pendidikan nilai dengan pendekatan komprehensif dipandang sesuai untuk diterapkan karena pada masa sekarang ini kehidupan sudah semakin kompleks dan perubahan di segala segi kehidupan berlangsung dengan cepat. Yang kelima adalah pendekatan pengembangan kurikulum yang berpusat pada masalah. Pengembangan kurikulum dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai masalah kurikulum secara khusus. Menurut Nurhadi, pembelajaran berbasis masalah bercirikan sebagai berikut, yaitu pengajuan masalah atau pertanyaan. Pertanyaan atau masalah itu bersifat autentik atau nyata bagi siswa dan tidak mempunyai jawaban sederhana. Pertanyaan atau masalah itu menurut Arens harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu adalah autentik atau nyata, bermakna, luas, dan bermanfaat. Yang keenam adalah pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu adalah suatu pendekatan yang memadukan keseluruhan bagian dan indikator-indikatornya dalam suatu bingkai kurikulum untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian tersebut menggambarkan hasil belajar, tahap pengembangan kurikulum, dan program pendidikan yang ditawarkan. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran terpadu yaitu adalah berpusat pada anak. Proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman secara langsung. Yang ketiga adalah pemisahan antara bidang studi yang tidak terlihat dengan jelas. Pentingnya pendekatan pembelajaran terpadu yaitu adalah dunia anak adalah dunia nyata. Proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa atau objek lebih terorganisir. Pembelajaran akan lebih bermakna, memberi peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan diri dan memperkuat kemampuan yang diperoleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.